Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah kimia organik akan mempresentasikan materi saya tentang asam karboksilat dan turunannya. Pada materi ini, tujuan pembelajarannya yang pertama itu memahami pengertian, struktur, dan sifat dari senyawa asam karboksilat. Yang kedua adalah mengenal turunan asam karboksilat, kemudian memahami reaksi-reaksi dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pengertian dan struktur. Asam karboksilat itu merupakan salah satu senyawa organik dengan gugus karboksil yaitu COOH, di mana rumus umumnya adalah RCOOH. Salah satu contohnya adalah asam format. Juga ada contohnya adalah asam asetat. Selanjutnya ada tata nama untuk asam karboksilat itu menurut IUPAC itu peraturannya di awal nama asam karboksilat itu dengan kata asam, kemudian diikuti dengan penamaan alkana yang diakhiri dengan oat. Untuk penamaan secara trivial itu merupakan nama dagang dari suatu bahan kimia. Kalau untuk asam karboksilat contohnya adalah asam format, asam asetat, dan asam butirat. Kemudian menurut sumber namanya, asam karboksilat juga ada yaitu contohnya adalah asam sitrat yang berasal dari citrus atau jeruk. Kemudian asam laktat yang berasal dari susu. Kemudian sifat kimia dan fisika dari asam karboksilat itu yang pertama adalah titik didih tinggi itu dikarenakan banyaknya ikatan hidrogen yang terdapat dalam senyawa asam karboksilat. Kemudian adalah kelarutannya di dalam air. Semakin pendek rantai karbon yang terkandung di dalam senyawa asam karboksilat, maka kelarutannya akan lebih mudah. Tapi sebaliknya, jika rantai karbonnya itu semakin panjang, maka kelarutannya di dalam air akan semakin sukar. Asam karboksilat ini bersifat asam lemah, jadi jika bereaksi dengan basa akan membentuk garam. Kemudian kalau dia mengalami reaksi reduksi akan membentuk alkohol primer. Selanjutnya turunan asam karboksilat ada beberapa, di sini saya tampilkan. Yang pertama adalah ester, amida, anhidrida asam, dan halida asam, serta nitril. Apa itu turunan asam karboksilat? Turunan asam karboksilat adalah asam karboksilat yang kehilangan gugus fungsinya. Bisa gugus fungsi alkohol, bisa gugus fungsi karboksinnya, bisa juga gugus dari hidrogennya. Yang pertama adalah kita bahas tentang turunan asam karboksilat yaitu ester. Rumus umumnya adalah RCOOR aksen, di mana R-nya ini bisa sama, R dan R aksennya bisa juga berbeda. Biasanya ester ini ditemukan pada perisah atau perasa gitu. Baunya harum buah khas. Contohnya adalah contoh senyawanya adalah metil salisilat, etil salisilat. Kemudian reaksi yang sering terjadi pada senyawa ester adalah esterifikasi, yaitu reaksi pembentukan ester dan reaksi hidrolisis. Reaksi-reaksi yang terjadi pada ester itu juga ada hidrolisis asam, di mana ester akan bereaksi dengan air membentuk asam karboksilat dan alkohol primer. Ini adalah kebalikan dari reaksi esterifikasi tadi. Kemudian adanya reaksi saponifikasi, yaitu reaksi ester dengan garam. Di sini garam yang digunakan adalah natrium hidroksida akan menghasilkan suatu garam, yaitu natrium karboksilat. Kemudian menghasilkan alkohol. Selanjutnya amida. Amida rumus umumnya adalah RCONH 2 kali. Kemudian dia bersifat tidak berbau, contohnya urea dan nilon. Reaksi yang sering terjadi pada senyawa ini adalah reaksi hidrolisis dan reduksi ke amina. Selanjutnya anhidrida dan halida asam. Itu rumus umumnya untuk anhidrida adalah RCO 2 kali O dan halida asam RCOX. Reaksi yang terjadi biasanya reaksi untuk sintesis ester dan amida. Kemudian ada nitril, senyawa nitril, umumnya adalah RCN. Ada reaksi yang terjadi yaitu hidrolisis menghasilkan asam karboksilat, kalau nitril terhidrolisis. Kemudian kalau dia tereduksi itu akan menghasilkan amina primer. Aplikasi senyawa asam karboksilat di kehidupan kita sehari-hari, yang pertama itu cuka. Kita kenal dengan cuka itu kalau bahasa kimianya atau bahasa IUPAC-nya itu adalah asam asetat. Kemudian ester itu biasanya kita temukan di perisa dan parfum. Kemudian anhidrida asetat itu untuk sintesis aspirin. Kemudian nilon itu merupakan polimer amida.
Biasanya saya di kelas akan membahas materi terlebih dahulu, kemudian memberikan kasus kepada siswa. Ini contohnya kasus yang saya berikan kepada siswa. Siswa akan membahas kasus tersebut, kemudian akan dibagi kelompok, mereka akan mencari referensinya, kemudian mempresentasikannya ke depan kelas, berdiskusi, sharing informasi, termasuk penyelesaian kasus yang telah kita berikan. Jadi setelah penyelesaian kasus, biasanya saya tampilkan sebuah video terkait dengan penyelesaian kasusnya. Eksperimen yang akan gue lakukan adalah membuat sebuah senyawa golongan ester yang memiliki aroma apir, Ini yaitu butil etanoat. videonya tentang Pertama-tama, ditambahkan 50 ml butanol ke dalam labu didih. Selanjutnya di akhir sesi materi itu saya akan menyimpulkan tentang materi di sini tentang asam karboksilat. Jadi asam karboksilat dan turunannya ternyata banyak di dalam kehidupan kita. Kemudian memiliki reaksi khas dan aplikasinya sangat luas. Di akhir seksi saya akan mengasih latihan kepada mahasiswa untuk mengetahui apakah mereka benar-benar memahami materi ini atau mereka hanya melihat saya presentasi saja. Jadi dari sini saya bisa melihat kemampuan mahasiswa itu sudah mumpuni apa tidak mumpuni. Begitu kira-kira presentasi dari saya, alur cerita kalau saya sedang ngajar untuk mahasiswa. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.